4 tahun keluar dari sosmed itu adalah keputusan yang terbaik dalam hidup saya karena saya jadi bisa fokus dan mempelajari banyak banget hal mengenai saham, bahkan lebih banyak daripada saya sudah belajar 17 tahun terakhir ini. Jadi kenalin, aku Kevin Hendrawan. Kamu mungkin kenal aku sebagai YouTuber dari tahun 2015 sampai 2020. Yang kalian nggak tahu adalah aku itu udah mulai perjalanan investasi aku, mulai belajar itu dari tahun 2008. Tapi aku menyadari di tahun itu aku masih baru lulus SMA, modalnya nggak ada. Dan aku menyadari bahwa main saham itu nggak bisa kalau modalnya terlalu kecil. Dan Tuhan kasih aku rejeki untuk sukses di YouTube. Kalian mungkin ya yang nonton channel ini juga mungkin usianya udah 30-an lebih ya. Kalau ngikutin aku dari zaman YouTube dulu. Aku pensiun tahun 2019-2020. Dulu ada ekspedisi segaris, itu gongnya lah karirku terakhir. Dan kenapa aku quit? Karena aku merasa sudah memiliki cukup uang untuk bisa uang itu dicompoundingkan. Karena aku tahu aku juga bukan orang yang boros atau dan cenderung ngirit orangnya. Jadi uang yang aku dapat dari YouTube itu lebih dari cukup untuk aku compounding dan investasikan. Kemudian tahun 2020 aku bikin aplikasi saham rakyat. Komunitasnya itu booming sekali dan dikasih jalan lagi sama Tuhan. Sekarang berpartner sama Samuel Sekuritas jadi trading app. Jadi saya ngerti banyak hal yang mungkin banyak investor di Indonesia nggak mengerti tentang saham, karena ya saya dari dalam situ gitu. Dalam tanda kutip saya ngerti behind the scene-nya lah gitu. Di momen-momen itu juga 2020 sampai 2025 saya tuh banyak sekali belajar dengan dewa-dewa investasi. Jadi saya makin mengerti banyak sekali hal yang bisa saya serap, dan sampai sekarang pun saya masih belajar dengan para suhu-suhu itu yang saya nggak bisa sebut namanya. Yang saya pelajari 5 tahun ini tuh lebih besar daripada apa yang saya pelajari sendiri 10 tahun lebih. Dan di channel ini saya mau share itu buat kalian. Kenapa saya comeback lagi ke YouTube? Terima kasih kepada AI. Karena ada AI, banyak job desk saya dan karyawan-karyawan saya sekarang yang digantikan juga oleh AI. Dari 35 sekarang jadi cuma 9 orang. Dan juga banyak job desk saya yang udah automate dilakukan oleh AI. Karena saya udah membangun sistem itu dari tahun 2022 lah bisa dibilang. Jadi sekarang saya banyak waktu kosong, saya pakai untuk mengerjakan yang saya suka. Salah satunya adalah video making dan talking about investment. Saya tuh di channel ini nggak nyari uang dari endorsan. Saya sudah tidak lagi berkarir menjadi influencer, so no problem, oke? Kamu nggak perlu khawatir saya pom-pom. Kamu nggak perlu khawatir saya nawarin kamu macam-macam. Saya nyuruh kamu beli saham A atau B, nggak. Saya nggak mainan ke sana. Saya juga nggak jualan kelas. Meskipun jualan kelas nggak ada yang salah, apalagi kalau kelasnya bagus, it's valuable. Dan ngomong-ngomong juga tentang peraturan OJK yang baru yang lagi rame nih di sosmed. Karena orang yang bicara di sosial media mengenai financial itu harus ada sertifikasinya. Nggak ada masalah, karena saya juga punya sertifikasinya. Saya ada WPPE, saya ada Technical Analyst, saya RTA. Terus saya juga ada Wealth Planner Certificate. Bahkan saya juga ada sertifikat dari Bloomberg, BMC namanya. Itu semacam kayak sertifikat seperti SIM-nya lah kalau kamu mau pakai Bloomberg Terminal. So I have it also. Jadi technically I can talk about finance gitu, nggak ada masalah gitu ya. Dan di video ini khususnya saya akan ngomongin mengenai prinsip-prinsip investasi yang saya pegang dan saya dapat juga belajar daripada suhu-suhu. Dan ini video akan cocok banget kalau kamu punya uang nganggur di atas 500 juta. Jadi channel ini emang bukan buat pemula. Kalau kamu yang masih pemula atau kamu yang belum punya uang di atas itu nggak masalah. Kamu bisa nonton video tutorial bermain saham dari channel lain. Nanti kalau kamu uangnya udah semakin banyak, kamu bisa comeback ke channel ini dan pasti akan lebih relate. Gitu. Langsung aja, ini adalah prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama yang saya percayai dan memang terbukti adalah investasi itu nggak bisa kalau kecil-kecil. Investasi itu harus dengan jumlah yang besar atau minimal di amount yang matters buat kamu. Kalau waktu belajar kecil-kecil nggak apa-apa. Tapi begitu udah mulai investasi, kalau terlalu kecil, kamu untung pun nggak matters buat kamu. Gitu. Dan ini full disclaimer ya, kata-kata saya adalah kalau kamu punya uang lebih dan kamu sudah berpengalaman dalam bidang investasi. Kalau kekecilan modalnya bro, nggak bisa. Karena untung pun lu nggak akan merasa itu matters. Tapi begitu lu taruh modalnya besar, langsung berasa nih. Lu akan pantengin terus, pasti akan liatin market terus. Pura-pura bisa lihat chart nih, padahal bingung chartnya apa. Bisa lihat chart dulu, pasti cari berita, cari gosip, main padel sana sini buat nyari info gitu. Biasa orang-orang seperti itu, tapi it's a good thing. Ketika kamu masuk di bidang investasi,
modalnya lumayan, kamu akan belajar jadinya. Mengerti nih, yang lu beli ini sebenarnya company apa, emiten apa. Karena kebanyakan orang di Indonesia jujur aja kebanyakan karena ikut-ikutan. Jadi kalau lu mulai bisa masuk di size yang sizable, yang matters buat kamu, oke? Harapannya adalah kamu bisa put your heart into it dan belajar. Mengerti apa yang kamu investasikan. Itu penting banget. Kenapa orang kok berani naruh uang 1 miliar misalnya di coffee shop, tapi nggak berani beli BBCA 1 miliar? Karena adalah dia nggak tahu BBCA, tapi dia mungkin menguasai coffee shop. Atau bisa aja karena banyak orang ngomongin, oh bisnis resikonya kecil. Padahal enggak. Saya kalau disuruh buka coffee shop 1 miliar, di compare sama beli Bank BCA 1 miliar, all the way saya akan pilih beli BBCA 1 miliar. Karena apa? Saya bukan pakar F&B, of course. Saya juga bukan yang paling jago investasi. Tapi yang saya tahu adalah kalau saya gagal di F&B, mungkin kursi saya, mesin kopi saya, ruko yang saya sewa, mungkin nggak bisa balik gitu loh. Dijual pun dengan harga yang murah gitu. Tapi kalau di saham, rugi at least modal kita bisa balik karena lebih liquid. Tapi poin saya adalah kalau kamu mengerti apa yang kamu lakukan, kamu pasti akan lebih berani. So, kamu kalau mau taruh uang yang besar di saham, mengertilah apa yang kamu invest. Kalau nggak ada modalnya gimana? Ya cari uang lebih besar, dan tentunya kamu harus irit, menunda kesenangan. Kayak saya dulu 2016 sampai 2017 saya udah punya uang miliaran, juga beli mobilnya Innova V diesel 2016 bekas gitu. Kenapa? Ya karena saya tahu bahwa saya harus menunda kesenangan, duitnya diputar di saham gitu. Dan mobil itu masih saya pakai sampai 3 bulan yang lalu gitu. Sampai tahun 2025. Itu pun saya ganti cuma mobil listrik karena jujur aja di depan kantor saya ini ganjil genap gitu. Jadi kalau yang kenal saya pasti tahu lah, teman-teman saya bilang Kevin itu rajanya irit gitu, top global irit. Bisa dibilang gitu. Kemudian prinsip yang kedua yang saya percayai adalah tidak ada investasi yang bisa ditinggal tidur. Ini pasti berbanding kebalik dengan banyak orang yang bilang, oh ya investasi itu kan seperti tidur. Yes, itu menurut saya adalah sebuah kata-kata kiasan. Jadi ditinggal tidur itu maksudnya adalah bahwa memang kegiatan berinvestasi ini tidak seperti kamu ngelas kapal di dasar laut, atau mungkin kamu macul di sawah yang pekerjaannya itu heavily physical. Tapi pekerjaan ini memang secara fisik nyaman, tapi otaknya mikir terus. Apalagi relate ke tadi prinsip yang pertama, kalau kamu naruhnya besar, kamu pasti mau tahu lebih lanjut terhadap performa dari emiten yang kamu investasikan. Apalagi kalau kamu udah di level masuknya ratusan miliar, pasti kamu akan kenal dengan ownernya, kamu akan cari tahu manajemennya, kamu akan cari tahu plannya, kamu harus cari tahu journey dari company-nya, story-nya ini sampai mana, kamu akan follow through terus, kamu akan kepo terus. Dan harusnya emang seperti itu. Ownernya lagi sakit apa enggak, kesehatannya gimana, sama anaknya ribut atau enggak, ada penerusnya atau enggak, hal-hal seperti itu tuh matters banget tuh, especially di Indonesia. Jadi nggak ada yang ditinggal tidur, kamu harus awasi. Bahkan nggak usah tentang saham atau emiten yang market cap-nya gede, kamu investasi di bisnis temanmu aja, atau di bisnis bakso, atau mungkin bengkel motor, kamu pasti harus ngobrol sama ownernya kan, lihat ini duit lu dipakai apa gitu kan. Sama, ini kan juga berinvestasi nih di saham. Perlakuannya sama, gak ada yang beda, kamu harus ikutin terus. Dan kalau kamu udah lakukan ini setiap kali, seperti I practice this every day, karena ya saya emang dagang saham gitu. Ini bukan pekerjaan yang sulit, tinggal udah ngerti lah harus kontak kemana, atau mungkin harus ngobrol sama siapa gitu, untuk bisa mengerti kondisi-kondisi terbaru mengenai emiten yang diinvest. Prinsip yang ketiga, ini adalah prinsip yang banyak orang yang terjebak di sini. Effort yang lebih belum tentu menghasilkan profit yang lebih besar. Oke? Kita itu selalu didoktrin dari kecil bahwa kerja itu harus keras. Istilah bekerja aja banting tulang. Berarti kamu harus kayak pontang-panting gitu untuk mendapatkan sesuatu. Itu mungkin benar di berbagai bisnis yang lain. Saya nggak ngerti ya, saya bukan pakar di segala jenis bisnis. Tapi kalau di investasi, sayangnya more effort kadang-kadang malah membuat kamu rugi. Banyak sekali orang yang nggak bisa diem. Hari-hari gue cuma begini ya, bosen. Kemudian dia jadi pakar saham, day trading, tarik garis, jual beli harian. Yang ada malah rugi, bukannya untung. Itu yang sering sekali terjadi. Ibarat kopi bubuk gitu ya, diaduk terus, bubuknya malah nggak mengendap, nggak bisa diminum kopinya. Jadi at some point kamu emang harus menunggu. Menunggu adalah bagian dari strategi yang even sometimes adalah strategi terbaik.
sambil kita pantau kan seperti apa gitu. Sampai dalam satu hari emang belum ada pergerakan. Bahkan ada saham yang 6 bulan diem aja. Habis itu di hari ke 181 naik, di hari ke 200 udah triple. Itu juga terjadi. Tapi kalau kamu nggak sabaran, over trading namanya, ya malah hilang untungnya. Itu sering sekali terjadi. Ya, jadi banyak effort ke pontang-panting belum tentu menghasilkan profit yang lebih tinggi daripada kamu menunggu diam aja. 4. Prinsip yang keempat ini penting. Jangan sampai kamu FOMO akan jackpot. Karena kebanyakan orang yang FOMO hasilnya rugi. Pasti kamu sering banget lihat di sosial media, wah ada si A untung 1 juta %, 2 juta %, berapa ribu persen sampai pusing lah. Betul, ada yang bisa mencapai itu, betul. Tapi 99% gagal. 1-2 orang berhasil, banyak juga yang gagal. Karena apa? Kebanyakan orang yang FOMO itu mengurangi clarity kita dalam berpikir. Orang yang beli karena FOMO itu biasanya nggak analisa dulu. Bahkan even dia nggak tahu sama sekali apa yang dia beli. Habis itu udah kalah nyalahin temennya yang merekomendasikan. Padahal mungkin temennya itu udah belajar banyak gitu. Nah, penting nih untuk kamu tahu timeline dari sebuah saham itu, karena semua ada momentumnya kan. Temen lu ngomong bulan lalu lu FOMO, bulan depannya atau minggu depannya harganya udah beda dan segala macem lah. Jadi penting banget untuk kamu tahu, analisa dulu lah. Banyak orang yang nggak sabaran sih orang Indonesia gitu. Kalau saya pribadi, saya tuh ya karena mungkin udah tiap hari mainannya begini ya, udah biasa up and down, itu udah mainan sehari-hari. Jadi kayak saya tuh jadi orang zen aja, happy juga nggak happy banget, sedih juga nggak sedih banget, semuanya kayak orang sideways aja gitu. Bahkan kalau di posisi saya sekarang, kadang-kadang saham yang jackpot itu kan cenderung sedikit ya lotnya. Saya mau beli juga nggak ada bid overnya gitu, jadi saya udah cukup rela ya, silahkan aja, emang this is not my game anymore. Dan bahkan teman-teman yang mungkin udah nggak usah besar-besar lah, punya uang 5-10 M aja, kalian menyadari bahwa ya yang jackpot itu tuh kecil banget gitu, nggak matters in relation to your net worth. Even kamu untung 1000% aja, net worth lu mungkin nggak ngaruh banyak gitu. Jadi kayak why spend the time and effort to do that gitu loh. Analisa untuk sesuatu yang nggak terlalu matters, jadi ya udahlah, skip aja. Prinsip selanjutnya nomor 5 adalah jangan serakah. Serakah ini musuh pertama manusia. Ini beda dengan FOMO nih. Serakah ini orang udah analisa bener, udah melakukan due diligence-nya sebagai a good investor, tapi targetnya nggak masuk akal. Udah untung 50% nih misalnya 6 bulan. Wah, kurang nih kayaknya. Bisa lagi nih bro. Being hopeful itu adalah sumber pertama tuh dari kejatuhan. Karena dia serakah, pengen lebih terus, momentumnya hilang. Tiba-tiba, saham di Indonesia kadang-kadang momentumnya udah berat, volumenya menipis, bid overnya udah tipis. Wah, dia masih berharap terus. Nggak kabur, nggak take profit, lama-lama kebanting lagi, bahkan bisa sampai rugi. Nah, itu penting banget kita mengerti porsi diri kita. Ya, punya rasa bersyukur lah sedikit, karena orang Indonesia kalau nggak serakah, sering mengharamkan sesuatu. Mengeluh juga, ya itu contoh mengeluh juga. Udah untung cepet banget, udah beggar nih, gua dalam sebulan. Entah gimana lah, somehow jackpot. Terus, wah nggak puas, maunya 300%, mau 500%, akhirnya kebanting. Nah, itu. Mengeluh dan tidak bersyukur itu adalah hal yang paling bahaya nih dalam hidup manusia nih. Aku ajarin ya satu hal, kalau kamu lagi capek banget, mengeluh, capek gitu, gini doang, boring, kenapa nih nggak naik sahamnya? Take a moment, tarik nafas. Kau bilang, wah terima kasih Tuhan, sambil senyum. Rasanya itu capeknya hilang, langsung bisa jalan lagi, dan kamu akan langsung ground yourself jadi orang yang lebih bersyukur. Penting itu kadang-kadang kita mengatakan kata-kata itu. Oleh capek, terima kasih Tuhan, jalan lagi kita gitu. Prinsip yang keenam, jangan fanatik terhadap satu saham tertentu, dan jangan fanatik dengan strategi tertentu. Contoh, jangan fanatik saham. Misalnya ada orang yang dari dulu untung terus Unilever, ini misal aja. Wah, saya nih 20 tahun yang lalu saya untung nih, Unilever bagus. Terus saya jatuh cinta sama sahamnya, terus nggak mau pindah ke saham lain. Unilever terus nih pegangannya, investasi, nabung saham dan segala macam. Tanpa dia tahu ternyata kondisinya udah berubah, sahamnya udah cenderung downtrend, dia losing money karena kesalahannya sendiri. Karena dia nggak fleksibel melihat tren lain. Atau ada orang yang alirannya, gue fundamentalis, makanya jadi orang harus PE-nya rendah, book value-nya harus under value dan segala macam. Tanpa mereka melihat bahwa sekarang trennya ada saham yang PE-nya puluhan, ratusan juga tetap untung terus gitu. Nah,
Orang-orang yang kaku dan tidak fleksibel ini cenderung, kalau saya amati ya, karena saya kan ada banyak kenalan juga, yang akhirnya dia gagal meraih keuntungan. Hanya sesimpel karena dia itu jadi orang yang nggak fleksibel dan nggak mau terbuka akan sesuatu yang baru. Egonya itu tinggi. Nah, lagi-lagi nih, ego tuh musuh manusia juga tuh. Jadi kalau kamu fanatik terhadap sesuatu, di zaman yang serba dinamis ini, ya susah gitu loh. Sekarang sebetulnya banyak sekali tools-tools kok, ada AI yang bantu kamu. Nggak ada alasan untuk kamu menjadi orang yang kaku. Kenapa? Kita bahkan nggak lebih pintar daripada AI kok. Dan AI itu sudah cukup punya evidence base untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu dengan cukup baik. Hanya sedikit kamu cross-check lah. Jadi banyak sekali yang saya katakan tadi, due diligence kita sebagai investor, effort kita, time and effort kita sebagai manusia itu bisa digantikan dengan AI kok zaman sekarang. Jadi kamu nggak perlu harus pusing-pusing menjadi orang yang kaku, karena dari sepanjang lifetime hidup manusia, kemudian dari ribuan tahun yang lalu, orang yang bisa bertahan adalah orang yang bisa beradaptasi. Pelajaran dari video ini adalah bahwa di luar segala pengetahuan dan kepandaian kamu mengenai saham dan mengenai investasi, yang membuat kamu kalah dan rugi di investasi most of the time adalah dirimu sendiri dan egomu.